Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, kita masih ditakdirkan oleh Allah bisa ketemu kembali dalam rangka kajian rutin bulanan di LP Kinas masuk ruang kelas tematik. Karena di LP Kinas ada dua kategori kelas, ada kelas tematik, ada kelas reguler. Kelas reguler materinya adalah materi tarjim Quran kelas paket 1, 2 sampai dengan 9. Sedangkan kelas tematik adalah bersifat umum karena materinya tidak berjenjang sebagaimana yang dipelajari ketika di kelas reguler. Pada pertemuan kali ini kita masuk dalam rangka kuliah umum. Jadi ini kemasnya sifatnya perkuliahan, bukan ceraman, ini perkuliahan. Kuliah umum di ruang kelas tematik bikin nas materi umul Quran berjudul Alamatul Waqafi, yakni tanda wakaf. Karena tanda wakaf itu banyak kodenya dan materinya panjang, maka saya buat berseri. Hari ini kita seri yang ke-1. Insya Allah bulan depan, karena ini bulanan, seri yang kedua. Berkelanjutan materinya. Kita tidak bahas tanda wakaf dalam ilmu tajwid dari sisi pelajaran seperti sekolahan, kita bahas mengenai hikmah. Kenapa kodenya tanda seperti itu? Kenapa enggak kode yang lain? Kita ungkap hikmahnya. Agar kita ketika membaca ayatnya semakin berkesan. Kenapa kodenya tanda seperti itu? Ya. Judulnya Alamatul Waqafi, tanda berhenti. Sebagaimana kode traffic light ada tanda berhenti. Ilustrasi traffic light sebagai syarat tanda wakaf. Yang pertama, merah, tanda harus berhenti. Jadi ini contohnya kode tanda wakaf ini ya. Lah kalau kuning, kuning tanda boleh berhenti, boleh terus. Pokoknya hati-hati gitu ya. Kalau warna hijau, tanda harus terus alias harus berjalan, jangan berhenti. Lah kalau warna putih, ini bermaksud bacaan otomatis berhenti atau otomatis terus. Meskipun tanpa tanda wakaf. Oh berarti ada suatu ayat di Al-Quran yang ayatnya panjang tapi nggak ada tanda wakafnya. Nah gimana kita berhentinya? Apakah semaunya kita? Apakah semuanya seukuran nafas kita? Bukan gitu acuannya. Apa dong? Nanti ada kaidahnya. Ya, dibahas ketika membahas lampu warna putih ini. Oke ya. Sekarang kita urut dari atas ya. Kita bahas lampu warna merah. Apa? Tanda wakaf yang bermaksud harus berhenti. Apa saja tanda wakaf yang harus berhenti? Misalnya ada dua. Kodenya huruf mim. Yang kedua, kodenya huruf sin. Ini contoh tanda wakaf yang harus berhenti. Bedanya, kalau mim berhenti alias berhenti dan habis nafas. Kalau sin berhenti tapi tanpa nafas. Sejenak terus baca lagi. Yang kedua, ini kalau saya kategorikan warna kuning ya. Lah kalau tanda wakaf warna kuning apa contohnya? Bersifat pilihan. Ada qaf lam ya, waqaf aula. Ya ini berhenti lebih utama. Ada jim, jais alias boleh berhenti, boleh terus. Sod lam ya, wasol aula. Maksudnya apa? Sambung lebih utama alias baca terus lebih utama. Atau wakaf tanda titik 3. Ini boleh milih yang mana berhentinya. Ini saya kategorikan sebagaimana lampunya ya. Kalau warna hijau apa? Harus jalan. Makanya lama alif. Apa lama alif? Jangan alias jangan berhenti. Apa jangan berhenti? Berarti harus terus ya. Jangan berhenti warna hijau ini ya. Kalau warna putih apa bermaksud dalam tajwid misalnya saya istilahkan bacaan otomatis berhenti atau bacaan otomatis terus meskipun dalam ayatnya tanpa tanda wakaf. Nah, berarti ada bacaan berhenti meskipun nggak ada tandanya, itu ada kaidahnya. Bukan semuanya kita, tapi semaunya ilmunya. Sekarang kita urut dari paling atas ya, kode mim dan kode huruf sin pada tampilan berikutnya. Misalnya kode huruf mim, apa mim? Definisinya adalah waqafun lazimun. yakni berhentian sifatnya mutlak, tidak boleh tidak alias harus. Nah, waqafun lazimun. Mim adalah
inisial dari mimnya ini, lazimun ataupun mutlakun mimnya itu. Ini mim diambil dari lafaz lazimunnya ini, mimnya ini. Apa waqaf lazim? Yani berhenti yang sifatnya harus. Yang kedua, kode sin apa saktatun duna tanafusin. Ini definisi bahasa Arabnya. Apa saktatun? Yani diam. Duna tanpa. Nah, tanafusin nafas ya. Diam tanpa bernapas. Nah, berikutnya kalau kode kof lam ya. Waqafun aula. Apa waqafun berhenti? Apa aula lebih utama? Nah, kalau kodenya jim, ini kof lam ya, kodenya kof ini diambil dari kof tengah-tengah, sedangkan lam ya diambil dari ini akhirnya lam sama ya. Jadi pengkodean ikon ini adalah singkatan dari nama tandanya. Apa tandanya? Waqafun aula diambil huruf kof dan diambil huruf lam ya-nya, maka kof lam ya kodenya. Ini singkatan dari waqafun aula. Jim, huruf apa ini? Diambil dari kata-kata jimnya apa ini? Jaizun an waqafin, yakni boleh berhenti. Huruf jim di awal ini dipakai kode isyarat ikon tanda wakofnya jim. Berikutnya kodenya sot lam ya. Sot dari kata apa? Wasolun. Kalau lam ya dari kata aula. Wasolun aula alias sambung lebih utama. Kalau dalam prakteknya membaca terus lebih utama daripada berhenti. Nah, kemudian kalau tadi tiga, wakofun biahadil mau diaini, ini berhenti di salah satu dua tempat itu, dua tanda itu, berhenti di tanda sebelah kanan tiga, atau berhenti di tanda sebelah kiri, atau tanda sebelah kiri, titikanya. Ini milih di salah satu tanda itu. Wakofun biahadil mau ini milih salah satu, nggak boleh dua-duanya, milih salah satu berhentinya. Berikutnya kalau lama alif lah apa? Nahiyatun an waqafin. Apa nahiyah? Larangan. Alias dilarang berhenti, yakni harus baca terus, jangan berhenti. Ini contoh isyarat tanda wakaf yang jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanda. 7 tanda dalam hal tentang berhenti apa tidaknya. Sekarang kita urut ya. Kita bahas yang huruf mim. Yang waqafun lazimun. Yang waqaf harus berhenti. Pada tampilan berikutnya. Waqafun lazimun kodenya mim harus berhenti. Isyarat terfilek warna merah lampunya. Misalnya, sebetulnya contohnya banyak ya di Al-Quran. Dari banyak contoh, saya milih ayat-ayat pilihan. Apakah pilihan kan terkenal Ustadz? Bukan. Maksudnya pilihan saya sendiri maksudnya. Ayat-ayat pilihan. Kalau saya contohkan semua 30 juz, wah kita bubarnya imsak ya. Bubarnya subuh ini. Maka saya contohkan 2 atau 1 ayat saja, nggak banyak-banyak. Misalnya, contoh kalimatnya. Saya baca perkata ya, karena kita ini masuk ruang kelas ini bercampur orangnya. Ada anggota kelas paling awam, kelas paket 1. Ada anggota kelas paket 9 paling tinggi, paling atas ada juga. Pokoknya ngumpul bareng di sini. Anggota kelas paket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 ke atas. Sampai para asatid juga ngumpul juga di sini. Jadi satu, sebulan sekali. Makanya ketika ada jadwal tematik Bignas, maka semua kelas online libur. Kenapa libur? Supaya anggotanya masuk ruang kelas ini. Innallaha sesungguhnya Allah fakirun butuh atau fakir, wananu sedangkan kami agniau orang-orang yang kaya. Sanat tubuh kami akan menulis makalu apa yang mereka katakan. Contoh kedua, fala yahzunka maka janganlah menyedihkan kamu alias membuatmu bersedih, gitu arti kasarnya. Qauluhum perkataan mereka, inna sesungguhnya kami na'lamu kami mengetahui mayusiruna apa yang mereka sembunyikan. Pertemuan kalimat warna merah dan warna biru. Misalnya, nahnu agniau, kami orang-orang yang kaya. Sebelah kiri warna biru, sanak tubuh, kami akan menulis. Contoh yang kedua, warna merah, qauluhum, perkataan mereka. Warna biru, inna, sesungguhnya kami. Yakni pernyataan dua sosok pihak yang berbeda. Contoh di atas, berbunyi kami orang-orang kaya. Yang sebelah kiri
kami akan menulis, meskipun terjemahnya sama-sama ada kata-kata kami, ini dua pihak yang berbeda. Nah, karena berbeda maka butuh pemenggal, butuh pemutus, bahwa yang warna merah pihak tersendiri, yang warna biru pihak tersendiri. Maksudnya pihak lain maksudnya, bukan orang yang sama, bukan satu pihak yang sama. Begitu pula, falai wahai Muhammad, maka janganlah menyedihkan kamu perkataan mereka. Perkataan yang mana? Bukan perkataan inna, bukan perkataan yang lain. Ya. Inna ini siapa? Pihak yang berkata falai zungka ini. Jadi pihak lain. Ya. Maka butuh pemutus, pemenggal antara qaulum dengan inna. Nah, fungsi atau alat pemenggalnya berupa tanda waqaf lazim, harus berhenti. Kalau nggak berhenti, maka dibaca nyambung. Kalau nyambung, nanti khawatir salah paham terjemahannya, salah paham dari maksud ayatnya. Karena ada dua pihak sama-sama mengatakan kami, misalnya, nahnu agnia, kami orang-orang kaya. Ini ucapan Bani Israel misalnya. Sanan tubuh, kami akan menulis, ini ucapan Allah. Nah, qauluhum, ucapan mereka yang buru-buru tentangmu wahai Muhammad. Inna, sungguhnya kami di sini Allah. Nah, karena Allah itu berkata di Quran ada dua atas nama. Kadang-kadang atas nama aku, kadang-kadang atas nama kami. Ini penggalan singkat contoh letaknya tanda waqaf lazim adalah di tengah-tengah antara merah dan biru. Sekarang saya buka ayat lengkapnya pada tampilan berikutnya. Laqad sami Allahu, sungguh benar-benar, ini saya terjemahkan tingkatan paket 1 agar yang paling awam paket 1 paham artinya. Laqad, sungguh benar-benar, sami Allahu, Allah mendengar, qaula, perkataan, alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, fakirun, yakni fakir alias butuh, wa nahnu, sedangkan kami, agnia'u, orang-orang yang kaya. Tanda waqaf mim muncul di atas. Sanaktubu, kami akan menulis maqalu, apa yang mereka katakan. Wa qatlahumul anbiya'a, dan perbuatan membunuhnya mereka terhadap para nabi, bighairi haqqin, dengan tanpa, dalam kurung, alasan yang benar. Wa naqulu, dan kami katakan atau kami berkata, dzuku, rasakanlah kalian adabal hariki, siksa yang membakar. Titik. Garis warna merah berbunyi nahnu agniya. Siapa nahnu di sini? Kami, yakni mereka, yakni orang-orang Yahudi yang berkata sesungguhnya Allah fakirun. Ini kan qalu, mereka berkata, mereka siapa? Orang-orang Yahudi waktu itu. Nah, karena orang Yahudi berkata apa mereka? Innallaha, sesungguhnya Allah fakir. Sedangkan kami, siapa kami? Nahnu, kami. Siapa kami di sini? Orang Yahudi waktu itu. Orang-orang yang kaya. Langsung Allah balas, sanat tubuh, kami akan menulis. Siapa kami di sini pelakunya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ada dua kata-kata kami yang berdekatan, makanya butuh alat pemutus. Nah, jadi kesimpulan kasarnya, munculnya tanda mim bermula dari pemahaman ayatnya, bahwa kedua kata ini, kedua rangkaian nanu agnia dengan sanat tubuh harus dipisah. Nah, karena harus, makanya harus berhenti, makanya muncul tanda waqaf mim. Ya, ini sebab kemunculannya untuk memisahkan kalimat warna merah dengan kalimat warna garis biru ini. Memangnya kenapa Ustadz kalau bacaannya dibaca terus, jika bacanya tidak berhenti, alias melanggar hukum, ya, hukum tanda waqaf dilanggar maksudnya. Jika bacaan tidak berhenti alias terus, akibatnya rusak, fatal pemahaman ayatnya. Rusak. Apa fatalnya? Fatalnya adalah kedua domir kami, yakni yang munfasilun, nahnu. Istilah domir dipelajari kelas paket 2 atau 3. Istilah munfasilun pelajari kelas paket 7. Ayo yang merasa anggota paket 7 paham ini tentang munfasilun. Ini sekaligus saya menyapa anggota kelas masing-masing paket, ya. Karena istilah-istilah ini mewakili kelas paket masing-masing. Kalau dibaca terus maka fatal. Ibarat kena pasal-pasal berlapis gitu kesalahannya. Jadi barang siapa melanggar tanda waqaf mim itu fatal, itu fatal.
Apa fatalnya? Adalah kedua domir mana? Kami, nahnu, munfasil, dan domir mustatirun yang di lafadz naktubu dianggap kepada satu pihak. Yang dikhawatirkan dianggap yang berkata nahnu agnia, yang berkata sanaktubu itu orang Yahudi saja. Alias pelaku lafadz naktubu kami menulis, dan pelaku lafadz nakulu kami katakan. Itu adalah orang Yahudi, bukan Allah, gitu. Itu fatalnya. Jadi menghilangkan sosok Allahnya gitu akhirnya. Itu fatal. Nah, ya. Ustadz, apakah berdosa kalau melanggar tarokop mim? Kalau kita baca Quran nggak tahu artinya, ya dimaklumi. Ya. Baru sampai sudah tahu ilmunya, harus dipraktekkan. Ilmu terjem Quran, tahu artinya. Ilmu tentang pemahaman ini, bahwa fatal. Bahwa kalau disebut fatal, ya dipraktekkan, jangan dilanggar. Maka berdosa, karena sudah tahu ilmunya, tapi nggak dipraktekkan. Berdosa bagi yang tahu ilmunya. Gitu simpulannya. Nah, sekarang ketika kita sudah masuk ruang forum, kelas tematik, dan saya kenalkan ilmu itu, tentang ilmu kenapa mimnya muncul, maka dipraktekkan. Apa dipraktekkan? Ya harus berhenti, jangan terus. Fatal nanti. Nah, itu ya. Jadi, berarti kalau kita sudah tahu ilmunya, melanggar dosa dong. Iya, betul. Kalau gitu saya nggak usah belajar Ustadz. Biar saya tuh bodoh terus. Kan nggak berdosa. Ya, ingat bahwa orang kalau berilmu, derajatnya tinggi di sisi Allah. Kalau nggak belajar, alias nggak ada kemauan belajar, menghindar dari ilmu itu, diajak belajar tajwid nggak mau, biar bacanya salah terus maksudnya nggak mau, biar dianggap awam terus nggak mau, ya tentunya berdosa karena sudah dikasih ilmunya tapi nggak dipelajarinya, gitu ya. Kita udah hati-hati ya. Mulai sekarang jangan melanggar wakaf mim. Fatal, rusak fatal kalau dilanggar. Ya, ini contoh pertama. Contoh kedua, ya. Dua aja ya, jangan 30 juz kelamaan nanti. Sambil di surat Yasin 76. Fala yazunka qauluhum. Fala yazunka, maka janganlah perkataan mereka menyedihkan kamu, wahai Muhammad, menyedihkanmu. Inna sungguhnya kami na'lamu, kami mengetahui mayusiruna, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yulinuna, dan apa yang mereka tampakkan. Nah, garis merah perkataan mereka ada tanda pemutus, karena perkataan mereka bukan berbunyi inna na'lamu, bukan, karena bukan, makanya harus dipenggal, diputus dengan kode mim. Wakaf lazim harus berhenti. Memangnya kenapa Ustadz kalau dibaca nyambung? Jawabannya adalah jika bacanya tidak berhenti alias terus, akibatnya rusak fatal pemahaman ayatnya. Ya. Jadi kalau kita belajar di sekolahan SD, SMP, SMA atau madrasah, ibtidaiyah, sanawiyah aliyah, atau pelajaran di TPQ, TPA dan sebagainya, dengan kitab buku tajwid hanya diterangkan bahwa mim berhenti, mengenai kenapa berhenti, emangnya apa kalau melanggarnya, itu nggak dibahas. Jadi buku tajwid hanya sifatnya doktrin, misalnya itu kan baca seperti ini, ikat seperti ini, tapi mengenai kenapa seperti ini nggak diterangkan di buku tajwid, nggak terangkan. Nah, ilmu apa menerangkannya? Ulumul Quran yang menerangkannya, karena mengungkap hikmahnya. Nah, kalau dalam forum ini materi umul Quran saya ungkapkan sekarang, yang di buku tajwid nggak diungkapkan sekarang. Apa fatalnya kalau melanggar mim ini? Nah, ini saya terangkan. Fatalnya adalah kedua domir yang mana Ustaz? Kata ganti maksudnya domir hum yang mutasilun dan juga domir na yang juga mutasilun kami dianggap kepada satu pihak saja. Siapa? Orang-orang musyrik Mekah saja waktu itu. Karena Yasin turun di Mekah. Alias kalimat inna na'lamu dianggap bunyi ucapan mereka. Padahal kalimat inna na'lamu adalah ucapan Allah kan ya. Kepada Rasul Muhammad ya. Nah ini contohnya. Jadi kalau mimnya dilanggar, dibaca terus, maka rusak fatal juga. Ya berarti sifatnya mutlak ini. Mutlak. Makanya Quran-Quran terbitan manapun, di negara manapun, wakaf mim lazim muncul di sini. Kalau nggak ada berarti maaf ya, cari cetakannya kurang lengkap di Qurannya berarti. Karena harus ada ini, harus ada. Karena cepatnya
sifatnya prinsip, kalau melanggar prinsip masalahnya. Karena rusak fatal kalau dilanggar. Ya, ini dua contoh wakaf lazim. Kenapa di sini letaknya? Karena sebagai pemutus antara qauluhum dengan inna adalah dua pihak yang berbeda. Nah, ini Mutajud nggak bahas ini, nggak nerangkan sebabnya kenapa. Nah, sekarang saya ungkapkan karena mau ketemu di forum ini. Sekarang kita buka contoh kode wakaf yang lain. Misalnya, ini pertemuan lafadz. Lam sukun ketemu ro. Saya baca perkata dulu ya padanya ya. Ini sambil traffic light kodenya. Merah dan hijau. Bal rona ala kulubihim. Bal lam sukun ketemu ro. Dibaca berhenti nih. Bal rona. Tapi di ayat yang lain sama-sama bal ketemu ro. Dibaca terus tapi. Bal rofa'ullahu ilahi. Nah, sama-sama kalau perkata dibaca bal. Perkata lo ya, lamnya sukun. Bal. Sama-sama ketemu ro, tapi Allah bedakan di Al-Quran. Yang atas, bal rona, dibaca berhenti. Bal berhenti, terus baca rona. Tapi yang bawah, bal dengan rofa'a, ketemu ro, sama-sama ro ya ketemunya ya. Tapi dibaca terus, Allah bedakan. Nah, kenapa dibedakan? Nah, kita ungkap pada pertemuan kali ini. Padahal tulisannya sama, lam ketemu ro. Pertemuan huruf lam sukun ketemu huruf ro, tapi beda bacaannya. Yang atas lampu merah, dibaca berhenti balnya. Yang bawah lampu hijau, dibaca terus balnya ketemu ro. Nah, kenapa dibedakan? Kita ungkap pada pertemuan kali ini. Agar ketika membaca ayat ini semakin berkesan. Kenapa berhenti, kenapa tidak, kenapa boleh, kenapa nggak boleh. Semakin berkesan. Kita buka ya ayatnya ya. Bal ketemu ro, bal ketemu ro. Ada dua hukum. Dibaca berhenti atau dibaca terus. Tergantung ayatnya apa. Misalnya, saya mengutip dari An-Nisa 158. Saya baca dulu ya. Saya baca tingkatan paket 1. Yang paling awam paket 1. Wa qaulihim, dan perkataan mereka. Inna sesungguhnya kami. Qatalna, kami telah membunuh. Al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa anak Maryam. Rasulullah, seorang utusan Allah. Titik. Ini ucapan mereka ini. Terus Allah membalas. Bama, walau menyindir ini. Wa ma qataluhu, dan tidaklah mereka membunuhnya. Wa ma sholabuhu, dan tidaklah mereka mensalibnya. Walakin, akan tetapi, subyahalahum, diserupakan untuk mereka. Wa innal ladina, dan sungguhnya orang-orang yang ikhtalafu, mereka berselisih. Fihi, di dalamnya boleh, tentangnya boleh. Lafi syakin minhu, sungguh di dalam keraguan darinya. Malahum, tidaklah bagi mereka bihi dengannya min ilmin dari pengetahuan illa kecuali ibtiyadonni, kalau arti bebasnya mengikuti prasangka. Wa ma qataluhu yakinan, dan tidaklah mereka membunuhnya dalam kurung dengan yakin. Bal, nah karena lamnya dibaca terus dengan ro, sukunnya dihilangkan, langsung menyatu dengan ro-nya, bersida bertasid supaya dibaca bar jadi idgham. Bar rafa'ullahu ilahi. Tetapi bahkan Allah mengangkatnya ilahi kepadanya. Wa kana Allah, dan Allah adalah azizan, arti perkata maha mengalahkan, arti bahasnya maha perkasa, hakiman maha bijaksana. An-Nisa 158. Bal lam sukun ketemu ro, dibaca terus. Yani apa? Lamnya dilewati. Bar rafa'ullahu. Kenapa lamnya dilewati? Nah, kenapa nggak disukun saja? Kita ungkap pada kali ini. Saya buka tampilan berikutnya. Hikmahnya apa sih? Kenapa dibaca langsung ro, lamnya dilewati? Hikmahnya adalah, ini dalam tema ayatnya, di saat Nabi Isa terancam akan tertangkap oleh mereka, siapa mereka di sini? Kaum Yahudi waktu itu. Maka Allah langsung segera mengangkat naik kepadanya. Nah ini adegannya nih ya. Di saat Nabi Isa terancam akan tertangkap oleh mereka, maka Allah langsung segera, ini warna merah, segera ngangkat naik kepadanya. Nah, tanpa ada halangan apapun. Misalnya halangan berupa satu huruf lam sekalipun yang menggagalkan perbuatan Allah hingga tertunda penyelamatannya. Nah, ini hikmahnya. Lamnya dilewati. Hikmahnya bahwa nggak ada yang bisa ngaling Allah. Meskipun berupa huruf lam. Nggak akan bisa.
Cuma baca lamnya sukun, bal kan tersendat, bal rafa'allahu, bal rafa'a tersendat, terhalangi. Nah, karena Allah bersegera, apa arti segeranya itu? Lamnya terlewati. Bagi Allah nggak ada hal apapun untuk berbuat kun fayakunnya itu maksudnya ya. Ini hikmahnya. Lam ibaratnya penghalang dari bacaan. Penghalang bagi Allah. Allah nggak bisa dihalangi dengan perbuatan. Makanya tanpa ada halangan apapun, misalnya halangan berupa apa? Satu huruf sekalipun. Huruf lam misalnya. Nggak bisa menghalangi lafaz perbuatan Allah mengangkat Nabi Isa. Nah, ini hikmah dari isyarat pemohon ayatnya. Makanya dibaca bar, langsung ro. Lamnya hilang. Lamnya nggak berfungsi menghalangi. Nah, ini hikmahnya. Ya, agar kita pas baca ini berkesan. Ya kenapa kok dibaca langsung ke arah ro ya? Nah, ke sana penghayatannya. Contoh kedua. Sekarang yang lamnya sukun. Sebentar ya. Ada kendala sinyal tempat saya. Idza tusla alaihi, jika dibacakan atasnya ayatuna, ayat-ayat kami. Itu siapa hi di sini? Orang yang melampaui batas dosanya. Qala, dia berkata, dia siapa? Ya si orang itu. Asatirul awwalina, dia berkata apa? Dalam kurung maksudnya, ayat itu hanyalah dongengan orang-orang awalina, orang yang terdahulu yang awal-awal itu. Nah, kala, sekali-sekali tidak, alias bukan begitu, gitu arti kasarnya. Kala, sekali-sekali tidak demikian. Bal, tetapi bahkan rona, ada noda hitam ala kulubihim, atas hati-hati mereka. Apa atas itu? Nempel maksudnya, nempel menutupi hati mereka. Maka apa yang mereka adalah, mereka adalah di dunia maksudnya selama ini yaksibuna, mereka kerjakan. Nah, Allah munculkan pemisah sin bal rona. Nah, kalau tadi Nabi Isa bar rafa'a, lamnya dilewati. Ini lamnya nggak dilewati, harus mengalami sukun. Jadi sendatan, tersendat bal rona. Munculnya sin di sini. Jadi sama-sama bal ketemu ro ya. Allah bedakan bacaannya. Kenapa dibedakan ya? Karena beda tema ayatnya. Kalau tadi penyelamatan segera, apa tanda segeranya? Ya segeranya baca, ba ketemu ro, lamnya dilewati, bar rafa'a. Nah, ayat ini tidak bermuatan perbuatan segera. Nah, karena nggak ada fiil kata kerja perbuatan segera, maka nggak perlu dibaca langsung ke huruf ro. Nggak perlu. Ini apa hikmahnya isyaratnya? Sinnya apa pemenggal di sini? Pertemuan huruf lam, sukun, dan huruf ro dibaca berhenti. Hikmahnya apa harus berhenti? Karena di ayat 14 tidak bermuatan kalimat langsung alias tidak bermuatan segeranya perbuatan. Ya, kalau tadi kan barrofa'a, segera mengangkat karena Nabi Isa terancam mau dibunuh. Nah, di sini nggak ada adegan mengenai kayak Nabi Isa di sini. Nggak ada adegan yang membahayakan maksudnya. Tapi hanyalah bermuatan kalimat berita. Apa sih beritanya? Bahwa penyebabnya mereka menghina ayat Allah, ya, dengan menghina kan, ini asatirul awalin. Itu hanya dongengan aja. Nah, kenapa mereka menghina ayat Allah? Ini memberitakan ini ya. Karena ada noda hitam berwujud dosa yang menutupi hati mereka. Sedangkan munculnya noda hitam itu tidak langsung menutupi keseluruhan. Misalnya, hari Senin pagi, saya berbuat dosa, maka tul dosa. Jadi hati ibarat kayak permukaan bening, kayak gelas itu ya. Kita berdosa satu, nempel satu noda. Dosa lagi, nempel dua noda. Dosa berkali-kali, nodanya nempel di permukaan dinding hati kita. Ya, nah kenapa? Jadi khosmatun, jadi apa ya? Jadi tertutupi akhirnya ya, tertutupi permukaan hati itu. Maka di center pakai daya nggak bisa masuk ini, cahaya nggak bisa nembus maksudnya. Nah, rona, noda hitamnya itu munculnya tidak langsung, nggak langsung seluruhannya, nggak langsung. Terus gimana kalau nggak langsung nutupinya itu? Akan tetapi secara bertahap, sedikit demi sedikit. Satu noda berasal dari satu wujud amalan buruk mereka. Jadi setiap hari mereka menghina Al-Quran, maka tiap hari muncul noda hitam di dinding hati mereka. Tul gitu ya. Nah, tapi nggak bunyi tul loh ya.
Ini saya improve saja biar seru. Tul, saudara, tul. Ya. Karena titik tul gitu ya. Nah, berikutnya. Maka kumpulan rona roh, apa rona? Titik noda hitam. Itu lama-kelamaan menutupi keseluruhan hati mereka. Nah, lamanya tenggang waktu bermunculannya antar titiknya itu, ya, tul dengan tul berikutnya, itu lamanya berapa lama munculnya itu. Ini hikmah saja ya, hikmah dari bacaannya. Kalabal rana, apa sin itu? Saktatun, ya, diam tanpa napas. Kalabal rana. Nah, munculnya titik nada pada antar titik yang munculnya itu ibarat sama dengan lamanya bacaan berhenti tanpa nafas ketika melafazkan bal sebelum melafazkan rona. Coba kita praktekkan. Membaca bal ketika lidah kita mengatakan bal itu ujung lidah ke atas. Bal. Nah, ketika mengucapkan rona itu lidah dilepas, nggak boleh nempel. Rona nggak boleh ke atas ya. Bisa getar aja. Rona, bal, rona. Nah, kan ya. Nah, maksudnya apa? Sekuat-kuatnya kita napas ketika lidah ke atas, itu nggak bisa lama. Nggak sampai setengah jam. Nggak sampai 5 menit. Nggak sampai 1 menit. Ya, coba kita rasakan. Bal, bal. Terus bilang rona. Kira-kira berapa detik itu lamanya? Coba dirasakan. Kalabal. Ya. Ini dalam ilmu apa ya? Ilmu bedah saraf ini sebenarnya pada dokter saraf ini ya. Kata beliau itu ketika orang bilang bal ya, maka urat saraf tenggorokan itu memutuskan nafas. Bal, putus nafas. Maksudnya apa? Nggak ada getaran apa nafas maksudnya. Bal, itu nggak bisa lama. Karena ibarat oksigen dalam diri kita tuh harus butuh sambung ini. Jangan kalau dilamain maka bisa fatal mati. bisa langsung tiba-tiba serangan jantung mati bisa mendadak. Kalau bilang bal dilamain nggak meneruskan rona itu bisa fatal diri sendiri. Coba dibahasakan bal terus bisa nafas mati nanti. Bener ya? Karena dalam diri kita butuh aliran oksigen itu. Ini kata ahli dokter seperti itu. Maka benar kata Allah berarti ketika bilang bal itu diamnya jangan lama-lama. Berapa lama? Ya selama kita kuatnya nahan napas tanpa napas berapa lama? Apakah 10 detik? 5 detik? Oh berarti kemunculan noda hitam ya antar noda hitam ya segitu. Bal satu noda, rona satu noda lagi, bal satu noda gitu ya. Nah, ini hikmahnya. Kenapa berhenti sejenak? Menggambarkan bahwa sejenak itulah kemunculan antar noda hitam dalam hati mereka itu. Ini hikmah dari berhentinya bal ketemu rana. Sana ya. Kalau tadi bal ketemu rofa'ah, Allah bacaan langsung. Karena bersifat kalimat segera, penyelamatan. Kalau ini nggak bicara tentang segera, bicara mengenai lama-lama hati mereka tertutup, kena gisawatun, kena khosyatun, ya, kena rona, makanya lama-lama tertutup. Karena lama-lama berarti munculnya antar noda itu sering muncul antar durasi waktunya ya bisa cepat tergantung berapa lamanya kita tahan nafas bal rona. Ini ya contohnya. Berikutnya. Oh berarti kode sak sin ya sin saktatun duna tarafusin dibaca berhenti tanpa nafas, lamanya bacaan berhenti tanpa nafas ketika melafadzkan bal sebelum melafadzkan rona itu mengisyaratkan lamanya hanya sebentar jarak waktu muncul noda hitam yang menempel di hati mereka tuh. Jadi noda hitam 1 dengan 2 itu sebentar. 1 tul. Kapan muncul yang kedua? Bentar lagi. Kenapa bentar lagi? Karena kita nafas bal rona itu nggak lama-lama. Ya sana. Oh berarti manusia berbuat dosa itu beriringan ya. 1 menit bisa puluhan dosa itu ya. 1 jam bisa puluhan dosa itu ronanya itu. Kalau bermaksud menghina ayat Allah di situ. Ya, tiap hari menghindar ayat Allah, menghindar terus, ya maka selama itu pula ronanya muncul berkali-kali berarti. Ini ya isyaratnya ya. Bal rona. Kalau mengatakan bal gak diterusin napasnya, maka mati. Maka mati.
Maka mati. Coba praktekkan. Bal. Dah. Mati nanti mati Basir. Karena lidah ke atas itu menutup segala urat saraf di dalam saraf pendengaran, saraf napas kita, saraf otak kita terkunci semuanya, terkunci. Nggak ada oksigen mengalir ketika bilang bal. Maka butuh mengatakan Rona, jangan lama-lama maknanya itu ya, agar bisa hidup lagi. Gitu. Hikmahnya ke sana. Lanjutannya, alias kemunculannya dalam hitungan detik sebagaimana kuatnya tahan napas, bacaan bal ketemu Rona hanya sekian detik. Berarti antar dosa muncul tanda noda hitam itu per detik berarti. Tul gitu ya. Ya. Tul, antar tulnya itu loh. Sekian detik. Sebagaimana lamanya menahan napas bal Rona. Sekarang coba siapa yang bal Rona. Oh 5 detik berarti ya. Mari praktek sendiri ya. Bilang bal ke Rona berapa detik napasnya. Bal. Ngitung detiknya ya. Begitu pula noda hitam munculnya ya. Segitu antar nodanya munculnya dalam hati dia, nada hati mereka. Nah ya, ini hikmah kode tanokop sin, diam tanpa napas. Tapi diamnya jangan lama-lama supaya tidak mati. Berikutnya kode apa? Wakof aula. Wakofun aula, berhenti lebih utama. Contohnya apa? Misalnya saya pilihkan ayat terkenal juga ini ya. Kuntum, kalian adalah khairu ummatin, sebaik-baiknya umat. Ukhrijat, kalau perkata dikeluarkan sebetulnya. Dari simpanan dikeluarkan. Saya baca perkata dulu ya, dikeluarkan. Linnasi, bagi manusia boleh, untuk manusia boleh. Ta'muruna, kalian memerintahkan atau menyuruh. Bil ma'rufi, dengan boleh, kepada kebaikan atau yang dikenal. Yang ma'ruf-ma'ruf yang dikenal dalam Islam kebaikan. Watan hauna, dan kalian melarang boleh, mencegah juga boleh. Anil munkari, dari kemungkaran. Apa mungkar? Yang dianggap asing, alias nggak dikenalkan maksudnya. Waktu minuna bila, dan kalian beriman kepada Allah. Muncul wakof kof lam ya. Nah ini muncul ini di sini ya. Ceritanya walau amanah, dan jikalau beriman, siapa beriman? Alul kitabi, alul kitab. Lakana khairan lahum. Saya baca ron ya karena berkata. Lakana khairan lahum. Niscaya adalah lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna, dari sebagian mereka orang-orang yang beriman. Watharuhumul fasikuna, dan lebih banyak boleh, kebanyakan juga boleh. Dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Gitu. Untuk mengungkap kenapa kodenya setelah bilai kok kodenya kof lam ya, kok tidak wakof lazim pakai mim misalnya, kok tidak pakai wakof sin misalnya, tanda sakta tadi, kenapa kok milik kof lam ya, kok enggak udah yang lain? Itu jawabannya diungkapnya istilahnya dari lafaz-lafaz saya garis ini, garis biru tak muruna, garis biru tanhauna, garis merah tuh minuna, garis merah amana. Dari peman ayatnya ini kita ungkap kenapa kodenya, maksudnya kenapa lebih berhenti daripada terus, maksudnya kan dua pilihan ya, boleh berhenti boleh terus. Dari dua ini yang Abdul mana? Berhenti. Nah kenapa Abdul berhenti itu ada hikmahnya ya. Kenapa Abdulnya berhenti daripada terus ya, kita ungkap dari syarat garis biru dan merah ini pada tampilan berikutnya. Kuntum, kalian adalah. Siapa kalian? Orang Islam maksudnya. Khairu ummatin, sebaik umat. Apa sih umatin definisinya? Penganut suatu ajaran, namanya umatin. Jadi ada kaumun, ada umatun. Kalau kaumun pengikut sebagai pelaku sejarah. Kalau umatun penganut, yakni suatu ajaran. Nah, dari berbagai macam keterangan para mufasir saya rangkum di sini. Apa sih umatun? Karena tanwin, maka sifatnya umum. Siapa sih contohnya? Misalnya ada 4 umat. Ya, umat Islam ya ini orang beriman. Umat Bani Israel misalnya Yahudi, umat Nasrani, dan umat Sobiin. Ya, ini contoh aja ya. Contoh ada 4 ini umat ini. Orang Islam Aladina Manu, orang Yahudi Hadu, orang Nasrani Nasoro, dan kaum Sobiin. Apa Sobiin? Di luar Yahudi Nasrani Islam, di luar itu. Dari umat yang beragama, yang kitabnya di luar yang samawi itu. Di luar Taurat, Zabur, Injil, Quran. Itu Sobiin. Terangkum dalam Sobiin. Nah, ini umat ada 4. Umatin 4. Nah,
Kemudian ukhrijat apa? Dikeluarkan dari simpanan. Pada waktunya dikeluarkannya itu. Nah, ini isar bahasa dulu ya. Siapa khaira umatin? Dari 4 umat ini, yang khaira, yang sebaik-baiknya umat, amanu. Amanu. Yang selain amanu, biasa. Ya ibaratnya baik sih, tapi nggak sebaik-baik gitu maksudnya. Biasa. Biasa. Makanya Allah menunjukkan 2 aladina. Apa sih aladina? Bermaksud himpunan, kumpulan orang-orang dalam perbuatan yang sama. Itu aladina. Makanya ada 2 aladina. Yang pertama aladina miliknya amanu. Yang kedua aladina miliknya 3 orang ini. Haduna, sarasabiin. Nah gitu ya. Nah, coba misalnya aladina yang kedua ini saya hapus. Cuma 1. Ya ini wadan ya. Aladina amanu, hadu, nasoro, sabiin. Maka berkesan bahwa amanu sama dengan agama yang lainnya. Semua agama itu sama gitu. Kalau 1 aladina. Berhubung 2 aladina berarti Allah bedakan. Agama Islam beda dengan yang lainnya. Karena aladina tersendiri. Nah, sedangkan hadu nasoro masuk dalam aladina yang kedua ini. Nah, ini hikmahnya isyarat 2 aladina. Oh, berarti keempat umat ini, yang 1 umat ini yang khaira, sebaik-baik. Karena 1 aladina tersendiri. Yang 3 ini ikut aladina yang kedua. Nah, ukhrijat dikeluarkan dari simpanan. Jadi Muhammad nabi simpanan, dikeluarkan pada waktunya. Nah, nabi terakhir. Islam, orang Islam, umat simpanan, ditakdirkan lahir pada waktunya juga. Maka bersyukurlah kita ya, takdir ditakdirkan lahir di abad 19. Coba kita bayangkan, kita ditakdirkan lahir pada zaman Musa, Ibrahim. Tentu tidak enak, karena gak enak. Karena nggak kategori umat simpanan berarti. Nah, ke sana hikmahnya. Ya, namanya simpanan berarti andalan. Ibarat dalam dunia persilatan namanya jurus pamungkas, itu jurus simpanan yang akan dikeluarkan pada waktunya. Ketika musuh bisa mengimbangi kita, maka saya keluarkan jurus andalan saya. Misalnya masih ingat ya, drama serial radio Sahur Sepuh ya kan ya. Ketika Brahma Kumbara mengeluarkan ajen serajiwa tingkat 1 Gardika, musuhnya ya Gardika. Ustaz kok hafal? Ya saya fanatik. Dulu inget tiap hari inget Sahur Sepuh juga. Hafal akhirnya. Gardika juga serajiwa tingkat 1. Brahma Kumbara tingkat 2 serajiwanya. Gardika juga ajen serajiwa tingkat 2 sampai tingkat 10, sama-sama 10 ini. Akhirnya apa? Gimana supaya Gardika kalah? Langsung ajian simpan dikeluarkan. Apa? Ajian lampah lumpuh ya, gitu kan ya dalam kisahnya. Karena ajian lampah lumpuh itu di atas tingkatan ajian serajiwa. Maka Gardika jadi lumpuh kalah. Begitu pula hikmahnya umat simpanan, umat andalan, nabi simpanan, nabi andalan, ukhrijat dikeluarkan pada waktunya. Bersyukurlah kita itu ditakdirkan lahir pada zamannya Quran, bukan zamannya Taurat, bukan zamannya Injil. Bersyukurlah kita masih umat simpanan berarti. Ke sana hikmahnya. Oke, kita tuh umat andalan Allah kita itu ya. Bersyukurlah kita itu. Semua agama, semua umat mengamalkan ta'murna bil ma'rufi dan tauna anil munkari. Oh, berarti yang membedakan Islam dengan agama yang lain adalah ini, warna merah ini. Misalnya, maaf ya, agama Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi mengajarkan ta'muruna bil ma'rufi, ngajak orang kebaikan, melarang orang keburukan. Semua agama ajarnya itu mengajak kebaikan, melarang keburukan. Tapi mereka nggak semuanya ngimani Allah. Nah, ini kata kuncinya. Tu'minu billahi. Wahai orang Islam, kalian tuh sama dengan agama lain, tapi bedanya adalah kalian tu'minu billahi. Hanya satu agama sajalah yang mengamalkan tu'minuna billahi. Yahudi nggak ngimani Allah seluruhnya. Dan rukun iman yang ini maksudnya rukun iman ya. Orang Nasrani nggak ngimani Allah seluruhnya. Orang Sobiin nggak ngimani Allah seluruhnya. Nah ini biru sama merah. Kita dibedakan, kita mengamalkan merah apa? Tu'minuna billahi. Semua agama mengamalkan ta'muruna bil ma'rufi. Semua agama itu mengamalkan tanhul munkari, semua agama. Tapi nggak semua agama mengamalkan tu'minu billahi. Benar kan ya? Nah, makanya kita umat simpanan. Karena kita adalah mengimani Allah. Yang sebelum kita nggak semuanya mengimani Allah. Nah, termasuk sekarang ini
Yahudi, nggak semuanya ngimani Allah mereka itu ternyata. Nah ya, ini hanya satu umat ya. Makanya khairu umatin. Kenapa khairu? Karena lengkap amalan fiilnya, ngamalkan ta'muruna, ngamalkan tanhuna, ngamalkan tu'minuna. Nah, ini kita ngamalkan 3 amalan ini. Agama yang lain cuma 2 amalan, hanya ta'muruna sama tanhuna. Kalau kita 3, ta'muruna, tanhuna, dan tu'minuna. Makanya tanda wakaf muncul di sini. Apa isyaratnya muncul di sini? Jawabannya adalah tampilan berikutnya. Ini kan wakaf aula, berhenti lebih utama. Jika bacanya berhenti, maka bermaksud dari kata kuntum sampai bilahi itu bermuatan berita besar bagi umat Islam. Apa berita besarnya itu? Ini umat Islam sama dengan umat simpanan yang dikeluarkan oleh Allah pada waktunya, ditugaskan mengajak umat manusia untuk tu'minuna billahi. Wahai orang Yahudi, jangan ta'muruna saja, jangan tanhuna saja. Ayo kita tu'minuna billahi. Ya, ibarat apa? Ila kalimatin wahid, satu kalimat. Ya. Mari kembali pada satu kalimat. Firman kepada Allah. Ini bersyukurlah kita sebagai umat Islam, umat simpanan yang diandalkannya karena ukhrijat dikeluarkan pada waktunya, ngajak mereka ketika menyimpang diajak beriman. Ketika mereka menyimpang diajak beriman. Ini berita besar bagi umat Islam. Makanya berita besar lebih utama berhenti. Kenapa? Karena bermuatan berita besar tentang khairu umatin, tentang tu'minuna billahi di sini. Ini hikmahnya kalau baca berhenti, berita besar bagi kita. Meskipun kita nggak mau tahu apa tentang predikat agama yang lain. Ya, cukup kita saja. Senang kita gitu. Itu kalau dibaca berhenti, bermuatan berita besar. Lah kalau dibaca terus, gimana kalau baca terus? Kan 2 pilihan ini. Jika bacanya terus, maka bermaksud berita bagi umat Yahudi Nasrani. Walau amanah, Allah banding-bandingkan. Walau amanah al-kitabi. Jika mereka mau diajak beriman untuk minuna ya, amanah kan untuk minuna. Jika mereka mau beriman kepada Allah, nih saya dimasukkan ke dalam himpunan aladina yang pertama tadi, aladina amanu. Ya kan ya? Berarti jika dibaca berhenti, sudah cukup bagi kita. Gak usah usil kita ngurusi agama lain gitu maksudnya. Mari kita agama sendiri saja. Kita bangga agama kita. Kita ngamakan ta'muruna, tanhauna, tu'minuna. Agama lain silakan terserah mereka. Lakum dinukum waliyadin ibaratnya. Udah cukup. Qoflam ya wakaf aula udah cukup. Nggak butuh berita berikutnya, nggak butuh. Tapi kalau dibaca terus berarti kita harus memberitakan juga kepada agama lain bahwa wa Yahudi Nasrani, jika kalian beriman kayak kami beriman, ngapain untuk minuna, kalian digolongkan aladina amanu nanti. Ke sana hikmahnya. Jadi qaf lam ya lebih utama berhenti. Kenapa berhenti? Karena infonya mengarah pada diri sendiri kita. Bangga. Kalau dibaca terus, maka infonya ngasih info kepada pihak lain. Ya, itu ya. Berita bagi pihak lain kalau baca terus. Kalau berhenti, berita bagi kita sendiri. Nah, ya. Ini agar kita berkesan. Kenapa qaf ya? Kok nggak sot lam ya? Kok nggak wasol aula ya? Kok wakaf aula ya? Lebih utama untuk bangga diri sendiri. Gak usah ikut campur kita ngurusi agama lain. Nah, ibaratnya kalau kita tuh ingin promosi produk, mari diandalkan produk kita, gak usah menghina produk lain gitu maksudnya. Misalnya, saya produk mie instan dengan berbagai cara saya dan itu, gak usah nyindir iklan mie yang lain gitu maksudnya, ke sana intinya. Nah, itu ya. Mari kita andalkan produk kita sendiri saja. Gak usah ribut urusan agama lain. Nah, ke sana intinya. Nah, ini ya, wakaf aula hikmahnya ke sana. Lanjutannya, contoh kedua. Ustadz kalau wasol aula, apa contoh wasol aula? Lebih utama nyambung. Contoh kedua, yang wasol aula ya. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anis saril harami, tentang bulan yang mulia, kitalin fi, peperangan di dalamnya. Bulan mulia yang kita kenal ada 4 ya. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Setelah muncul fihi, muncul kode sot lam ya. Apa? Nyambung lebih utama. Kul katakanlah, kitalun fi kabirun, peperangan di dalamnya. Apa kabirun? Lengkapnya ya, suatu urusan yang besar. Wasoddun kalau berkata dan penghalangan.
Ansabilillah dari jalan Allah, maksudnya ngalengi orang lain di jalan Allah. Wa kufrun bihi, dan pengingkaran kepadanya. Wal masjidil harami, maksudnya dan menghalangi orang lain supaya nggak bisa masuk masjidil haram. Wa ikhraju ali, dan pengusiran penduduknya minhu darinya, akbaru, lebih besar urusannya indah di sisi Allah. Wal fitnatu, dan fitnah dalam kurung fitnah agama maksudnya, akbaru, lebih besar urusannya melakukan daripada pembunuhan di dalam peperangan maksudnya. Nah, muncul kode sot lam ya, tidak kof lam ya, tapi sot lam ya. Nah, kenapa utama nyambung daripada berhenti? Kita ungkap kata kuncinya dua kata ini. Yas alunaka, mereka bertanya kepadamu, kul, katakanlah. Nah, dua kata kuncinya untuk mengungkap kenapa pakai sot, kenapa nggak pakai mim, kenapa nggak pakai sin, kenapa nggak pakai kof lam ya. Dua lafaz ini untuk mengungkapnya. Kita buka jawabannya tampilan berikutnya. Jika bacanya berhenti, kan dua pilihan ya, berhenti boleh, terus juga boleh. Dari dua boleh itu malah lebih utama terus. Nah, misalnya berhenti, apakah boleh? Nggak apa-apa. Apa kalau berhenti pemahamannya? Ini, jika bacanya berhenti, maka bermaksud berita bahwa yas aluna fil mudore, apa mudore? Zaman sekarang. Oh, berarti orang zaman sekarang pun juga bertanya-tanya, wahai Muhammad, wahai orang Islam, gimana hukumnya perang di bulan mulia? Apakah boleh pertumpahan darah bulan mulia? Sekarang masih bulan Syawal. Kemarin bulan Ramadan. Iran masih perang. Ya. Kalau besok bulan Dzulqa'dah masih perang, wassalam. Berarti Iran perang di bulan mulia. Nah, gitu kan ya? Nah, gitu kan ya kesannya. Kalau besok Dzulqa'dah Israel masih perang, maka Israel masih perang bulan mulia berarti. Kalau besok bulan Dzulqa'dah kedua negara itu masih perang, berarti kedua negara itu perang di bulan mulia. Apa hukumnya itu? Kabirun. Maksudnya apa? Akan diperkarakan di akhirat nanti. Itu perkara yang besar. Ibarat dalam peradilan itu kena pasal berlapis ibaratnya. Kalau besok kan Dzulqa'dah kan ya. Kalau bulan depan Iran tidak berhenti, Israel nggak berhenti, tetap perang, maka kedua negara itu akan diperkarakan itu. Karena qitalun fihi kabirun. Nah, ya, kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah perang nggak gencatan senjata ya, demi memuliakan bulan mulia, maka akan diperkarakan itu. Karena hukum perangnya bulan mulia itu suatu yang besar. Itu apa? Kalau dibaca sambung, dibaca berhenti. Kalau berapa? Berarti orang sekarang masih tanya hukumnya apa Ustadz? Hukumnya apa kalau perang di bulan mulia? Kalau nggak melawan diserang dong. Ya, gitu. Makanya fiilnya nggak pakai fiil madi, fiil mudhari yas'alunaka. Meskipun aja turunnya zaman dulu, zaman Rasul Muhammad, tapi karena pakai fiil mudhari, pakai present tense, maka bermaksud nyindir orang zaman sekarang juga. Nah, orang zaman sekarang juga bertanya-tanya, gimana hukumnya perang diteruskan di bulan mulia? Nah, gitu kan ya. Nah, jadi ketika baca berhenti bermaksud bahwa nyindir orang zaman sekarang juga bertanya-tanya, boleh apa tidak perang di bulan mulia? Hanya bersifat kalimat berita. Orang zaman sekarang pun juga bertanya-tanya tentang hukumnya perang di bulan yang mulia. Nyindir bahwa orang zaman dulu, zaman sekarang sama pertanyaannya apa? Tanya hukumnya apa perang di bulan mulia. Kalau besok Dzulqa'dah Iran nggak berhenti, Israel nggak berhenti, nah kedua negara itu berarti perang di bulan mulia berarti. Itu kalau baca berhenti loh ya. Lah kalau terus, nah jika bacanya terus maka bermaksud segeralah menjawab pertanyaan mereka. Segera jawabnya bahwa hukumnya perang bulan mulia itu adalah perkara besar peradilannya di akhirat. Makanya maksudnya apa? Ketika dibaca terus, bermaksud bahwa kalau ada orang yang tanya seperti itu, harus segera dijawab. Karena mereka nunggu segera. Kalau enggak, kita jawabnya lama, maka keburu musuh menyerang masalahnya rudalnya itu. Nah, ya. Muhammad katakanlah segera. Makanya muncul ketika setelah fihi. Ya kan ya? Setelah fihi. Ini hikmahnya, kalau dibaca terus, apa wasol aula? Lebih utama jawab langsung daripada jawabnya nanti. Kan mereka tanya,
Mereka tanya kepadamu tentang bulan yang mulia, gimana hukumnya Muhammad? Kalau perang bulan mulia, gimana hukumnya? Terus bilang, ntar ya, besok aja saya jawab. Nah, itu namanya nggak langsung kul. Nah, karena Allah munculkan kul, maka muncul kode setlam ya. Berarti lebih utama jawabnya segera. Karena mereka tunggu. Karena masalah perang adalah masalah nyawa itu. Kalau jawabnya nggak sekarang, maka ya keburu mereka perang sebelum turunnya keputusan gitu kan ya. Karena ini hikmahnya wasal aula karena butuh jawaban dengan segera karena urusan perang. Ya, urusan perang urusan nyawa masalahnya ya. Ini hikmahnya wasal aula. Jadi kalau ada yang tanya sifatnya apa urgen, lebih afdal jawab segera. Lebih afdal wasal aula maksudnya. Nah, perang kan masalah urgen karena masalah nyawa. Nah, maka butuh fata segera maksudnya. Butuh fata segera. Itu ya, kul katakanlah. Berarti berkatanya kul itu segeranya menjawab. Makanya wasol aula lebih abdul jawab langsung daripada jawabnya nanti gitu hikmahnya. Ya. Berikutnya. Ustadz, kami di Indonesia Timur sudah jam 10, jam 11 nih. Gimana sudah 5 watt nih? Silakan logisnya disiapkan. Kita santai aja yang gak usah tegang. Silakan diseruput kopinya, dicelepat-celeput cemilannya, ya. Kita santai aja kuliahnya. Ini nggak usah tegang, nggak usah formal, bisa selonjoran. Itu yang di orang Bali paling belakang itu kan di tembok kan selonjoran santai sambil kita cari angin ya, sambil 5 watt ya. Ya. Contoh sekarang wakaf gym jais. Nah, kenapa kode gym? Kok nggak wakaf aula misalnya? Kita ungkap. Misalnya tentang masalah Ramadan kemarin ya. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Lailatas siyami, pada malam puasa. Ngapain halalnya? Arrafathu, dalam bahasa tafsir diartikan bercampur. Bercampur. Ila nisaikum, kepada istri kalian. Hunna libasun, mereka pakaian, lakum bagi kalian. Wa antum libasun lahunna, dan kalian pakaian bagi mereka. Alimallahu, Allah mengetahui. Annakum, sesungguhnya kalian. Kuntum, kalian adalah. Taktanuna, kalian mengkhianati, dalam kurung perasaan maksudnya. Anfusakum, diri kalian. Fataba alaikum, maka dia menerima tobat atas kalian. Wa'afa'ankum, dan dia memaafkan atas kalian. Titik. Ketika kita baca ayat ini, berhenti ila nisaikum. Apa jaizun? Boleh. Dalam bacaan lo ya, boleh ngapain? Boleh berhenti, boleh terus. Karena dua pilihan, ya silakan milih. Misalnya sekarang saya milih berhenti. Apa pemohon kalau berhenti? Dan apa pemohonnya kalau terus? Nah, kita ungkap, kata kuncinya adalah garis merah dan biru ini. Ada rofasu, ada hunna, sampai lahunna. Ini kata kunci mengungkap kenapa pakai jim. Kenapa nggak pakai kof lam ya, atau sot lam ya, atau mim misalnya. Kenapa kok jais? Kenapa kok sifatnya 50-50? Ya, kan ini kan tengah-tengah kan, tengah-tengah 50-50. Kenapa kok hukum bacanya 50-50? Kok nggak condong kanan, condong kiri? Kayak tadi, wakaf aula atau wasol aula. Nah, kenapa nggak condong kanan kiri? Kenapa nggak tengah-tengah? Kita ungkap pada pertemuan kali ini. Misalnya, saya ungkap mengenai kenapa boleh berhenti dulu ya. Jika bacanya berhenti, maka bermaksud berita hukum bahwa apa? Bahwa halal berhubungan. Uhilla, dihalalkan ngapain? Rofasu. Kalau dulu kan nggak boleh rofasu malam-malam. Kalau sekarang boleh. Dulu itu kapan Ustaz? Ya mungkin zamannya Taurat, zamannya syaratnya Injil. Allah bedakan zaman syarat Quran. Ya. Dulu nggak boleh, nggak halal, sekarang halal. Oh, berarti kalau baca berhenti, bermaksud berita tentang hukum. Apa hukumnya? Halal alias dihalalkan berbuat rofasu malam-malam puasa. Baca terawih rofasu boleh, misalnya. Tengah malam rofasu boleh. Kenapa? Dihalalkan. Oh, berarti kalau baca berhenti bermaksud kalimat berita tentang hukum. Itu aja, bahwa dulu hukumnya haram, sekarang halal. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Itu aja bermuatannya. Kalau baca berhenti, berita hukum. Apa sih rofasu definisinya? Ucapan tabu atau perbuatan tabu. Rofasu namanya. Nah, jadi ucapan seorang suami kepada istri yang bermuatan tabu itu rofasu. Misalnya rayuan, entah maaf ya ini bahasa Jawa ya, entah rayuan gombal,
rayuan serbet, rayuan keset, pokoknya rayuan. Nah, apa rayuan gombal? Yang ngomongnya itu apa? Mengelabui. Apa rayuan keset? Pakai kaki ditendang-tendang. Apa rayuan serbet? Diusap-usap, elus-elus. Ini 3 rayuan, ya. Rayuan gombal, rayuan serbet, rayuan keset. Udah 3 itu kan gombal, serbet, keset ya. 3 ini nggak ada semua ini. Ini contoh ya. Kalau berhenti maka bermaksud berita hukum bahwa halal berhubungan. Kalau berhenti loh ya, kalian berita. Lah kalau terus Ustadz, nah ini berikutnya. Saya buka. Jika bacanya terus, maka bermaksud bahwa suami istri yang berbuat rofasu harus saling menutupi perbuatan rofasunya agar nggak gerutu orang lain, alias saling menjaga rahasia sebagai fungsinya pakaian. Pakaian nutupi aurat. Pakaian nutupi apa yang dalam tubuh kita. Berarti rofasunya benar-benar harus tutupi. Jangan, maaf ya, saya lagi live ini dengan sisi saya ini, nggak boleh gitu. Ya, nggak boleh. Rofasu sedang live, rofasu dipakai konten, sedang rofasu di shooting, ya, sedang rofasu direkam misalnya ya, sedang rofasu apa di share kemana-mana ya. Ini kalau dibaca sambung berarti namanya rofasu itu bersifat tabu. Karena tabu harus tertutupi, tersembunyi, maka kedua belah pihak harus kayak pakaian menutupinya. Alias apa? Itu rahasia berdua. Jangan sampai dicurhatkan di status saya curhat kepada saya, itu saya misalnya saya kecewa karena istilah seperti ini. Nah, nggak boleh gitu ya. Jadi kecewanya antar pasangan jangan jadi status di WA kita. Ya. Ini namanya kalau dibaca sambung. Pokoknya hasil dari rofasu jangan sampai orang lain tahu apa kita itu kecewa apa tidak. Nggak usah di-share kemana-mana. Intinya jangan sampai netizen jadi tahu. Kalau mereka tahu nanti kita dibully sama netizen, ya kan ya. Kalau rofasu hal yang tabu masalahnya. Itu kalau dibaca sambung. Oke ya. Ini hikmahnya. Kata kunci rofasu kayak pakaian. Perlu ditutupi. Jangan sampai diobrol kemana-mana tentang rofasu itu. Jika bacanya berhenti, maka lafadz hunna sampai lahuna boleh diambil sepenggal. Apa jaizun? Boleh. Dalam bacaan tajwid, boleh berhenti, boleh terus. Dalam kajian Ummul Quran, tematik ayatnya, boleh diambil sepenggal. Diambil sepenggal boleh. Kenapa jaiz? Boleh dipotong. Sepenggal, boleh. Untuk apa diambil sepenggal? Dipakai dalil secara umum. Lepas dari konteks ayatnya tentang puasa tersebut. Yakni, dipakai dalil bahwa suami istri fungsinya sebagai pakaian. Saling menutupi rahasia aibnya rumah tangganya masing-masing itu. Nah, ini hikmahnya jaiz. Boleh. Oh, berarti kita pakai dalil sepotong-sepotong boleh dong, boleh. Asalkan motong itu adalah jaiz. Wakofnya jaiz. Boleh katanya. Dan dicepet 2 tanda wakof. Hunna sampai launa kan tanda wakof. Makanya kof lam ya. Apa? Wakof aula. Berhenti utama karena antara hunna dan lahuna itu diambil sepenggal boleh. Nggak masalah puasa, nggak masalah. Diberi dalil secara umum bahwa suami istri harus menjaga rahasia. Jangan diobral kemana-mana. Nah, itu ya. Itu pengertian jaizun dalam hal apa tematik ayatnya. Apa temanya? Tentang puasa. Tapi karena ada kalimat dicepet 2 tanda wakof, yang kanan jim, yang kiri kof lam ya, maka diambil sepenggal boleh. Nah, dipakai dalil sepenggal itu nggak apa-apa. Misalnya, Ustadz, apa dalilnya bahwa suami istri jaga rahasia, jangan sampai orang tahu. Baca langsung huna nggak apa-apa, nggak usah pakai ukhilah nggak masalah. Huna libasul nggak apa-apa, karena bersifat umum. Nah, nih ya, ini kalau berhenti maka 2 kalimat kanan kiri nih boleh lepas dari konteks berkaitannya, boleh nggak apa-apa, karena jaiz. Oke ya, kecuali kof lam ya misalnya atau sot lam ya, berarti ada kata aulanya itu. Maka saling ada kecenderungan, maksudnya keabdolan, berhubung jaiz, maka 50-50, silakan milih. Dipenggal boleh, nah, disepotong-sepotong boleh,
Asalkan motongnya sebagaimana jais. Ya, cari wakof jais, berarti boleh. Terakhir ya, ada huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, jim, kha, dal, ra, ja, sin, sod, dot, to. Ini sampai dengan lam, za ya. Nah, ini saya singkat aja ya, biar tidak sampai subuh maksudnya. Ternyata, ini agar kita tahu bahwa huruf vokal bahasa Indonesia ada 5. A, I, O, E, O. Selain itu konsonan. B, C, D itu konsonan. Jadi huruf vokal Indonesia ada 2 kategori, konsonan dan vokal. Begitu pula hijaiyah ada 2 kategori, konsonan dan vokal. Nah, apa huruf vokal hijaiyah? Ada 3, alif, ya, wawu. Makanya dalam kaidah ilmu lat tingkatan paket 5 DLP Kinas, apa alif, ya, wawu? Itu harfu ilatin, huruf penyakit yang nempel pada fiil. Karena huruf vokal hijaiyah itu huruf penyakit. Kalau nempel pada fiil, nah, jadi huruf vokal hijaiyah alif, ya, wawu. Apa untungnya Ustaz kita paham alif, ya, wawu? Untungnya adalah, manfaatnya adalah bisa paham tanda wakaf nanti. Nah, ini contohnya. Misalnya ada kata rijalan, rijalin, rijalun. Ini saya terangkan tingkatan paket 1 ya, yang paling awam. Rijalan orang laki-laki. Rijalin sama orang laki-laki. Karena bentuk jamak taksir. Rijalun orang laki-laki. Misalnya, rijalan terjemahnya sebagai orang laki-laki. Rijalin yang orang laki-laki. Kalau rijalun ada orang laki-laki. Contoh lagi, ini kan berakhir huruf konsonan, huruf lam. Sekarang contohkan kata berakhir huruf vokal. Huruf ya misalnya, hudayan, hudayen, hudayun. Hudayan, yaknya tanwin. Hudayen, yaknya tanwin, kasroten. Hudayun, yaknya domatan. Dalam kaidah ilmu alat di Al-Quran, di Al-Fikinas, apa kaidahnya? Huruf vokal tidak boleh bertanwin. Nah, ini kaidahnya. Oh, berarti hudayan, yaknya kan huruf vokal. Maka tanda yannya ini diberikan pada dal. Karena dalnya posisi fathah, maka jadi dan, hudan, gitu. Begitu pula hudayin, yennya ini, karena yaknya vokal, tanda yennya berikan pada dal. Karena dal posisi fathah, maka bunyi dan, hudan. Begitu pula hudayun, domatan, karena yaknya vokal, tanda tanwinnya diberikan pada dal. Karena dal posisi fathah, maka dan, hudan. Oh, berarti kesimpulannya, tulisan hudan di Al-Quran punya 3 kemungkinan aslinya bunyinya. Hudan bisa berasal dari kata hudayan, hudan bisa hudayin, hudan bisa hudayun. Nah, beda yan, yin, yunnya, beda terjemahannya. Kalau hudayan sebagai petunjuk, kalau hudayin yang petunjuk. Ini terjemah paket 1 loh ya, yang paling awam loh ya. Kalau hudayun ada petunjuk. Nah, kalau kata tersebut akhirnya huruf konsonan, jelas lan lin lunnya, alias tanda tanwinnya di huruf terakhir. Tapi kalau kata yang berakhir huruf vokal, nggak boleh tanwin huruf vokalnya, tanda tanwin di huruf yang tengah-tengah, gitu. Jadi hudan aslinya bukan dan, tapi hudayan, hudayin, hudayun, gitu maksudnya. Ilmu ini kita buka dalam contoh ayatnya. Rijalan, rijalin, rijalun, hudayan, hudayin, hudayun. Pada tamlin berikutnya. Surat At-Taubah. La takum, janganlah kamu berdiri. Maksudnya untuk sholat maksudnya, fihi di dalamnya, abadan selamanya. Ini Allah melarang Rasul Muhammad sholat di masjid yang buatan orang Yahudi, gitu maksudnya. La masjidun, sungguh suatu masjid itu usisa ala taqwa. Ya nih, didirikan atas dasar takwa. Ini apa aja, apa Masjid Quba maksudnya. Min awali yaumin, kalau berkata dari hari pertama adalah ahakku, lebih berhak atau lebih patut antakumafi, kamu berdiri sholat di dalamnya. Maksudnya lebih baik sholat di Masjid Quba daripada masjid di Yasrib tapi buatan orang Yahudi, gitu maksudnya. Ada dari jim, ada 2 kabar fihi. Fihi rijalun, di dalamnya ada orang laki-laki. Yikibuna, mereka menyukai an yatoharu, untuk mencucikan diri. Wallahu dan Allah yukibu, menyukai mutahhirina,
Orang-orang yang menunjukkan diri. Titik. Ada dua fi. Mari kita bayangkan. Jimnya nggak ada. Tanda wakaf jimnya nggak ada. Pasti bacanya nyambung kan ya? Pasti nyambung itu. Pasti kita nyambung. Antakuma fi rijalun gitu kan ya? Nah, karena dua fi kembar dipenggal, diputus. Diputus tengah-tengah ini. Diputus. Dan sebelah kiri jalun berbunyi lon ya. Kelihatan lonnya. Karena lam huruf konsonan boleh tanwin, tidak apa-apa. Kan konsonan, bukan vokal. Ini contoh surat Taubah. Dua kembar fihi kanan kiri. Tapi dipenggal, diputus tengah-tengahnya dengan wakaf jim. Nah, kenapa diputus? Jawabannya adalah apa jim? Jais. Alias apa? Boleh ngapain? Boleh berhenti, boleh terus. Ya. Kalau berhenti, apa pemahamannya? Kalau terus apa pemahamannya? Ada jawabannya tampilan berikutnya. Fi yang kanan milik kalian sebelah kanan. Fi yang kiri milik kalian sebelah kiri. Jika lafadz kembar fi ya, fi dilebur jadi satu loh ya. Maka bentuk jadi tulisannya lafadz fi harus dijepit dua tanda wakaf titik 3. Ini kaidah di Al-Quran seperti itu. Kaidahnya. Jadi ketika ada lafadz kembar fi, misalnya jimnya dihapus loh ya. Kok dihapus, maka nggak boleh fi, dua-dua nggak boleh, harus dilebur. Nah, gimana supaya nggak dilebur? Maka butuh pemenggal huruf jim, gitu hikmahnya. Kalau jimnya dihapus, maka nggak boleh fi dua kali muncul, harus dilebur. Nah, ketika dilebur, maka kasih kode tanda titik 3 kanan kiri. Berarti kalau kita baca Quran, nemu kalimat atau lafadz yang dijepit dua tanda kanan kiri, itu hakikatnya kalimatnya dua kali muncul, fi gitu. Berarti maka berjuni gini bentuk jadinya, ahaku antakuma fihi rijalun gitu. Kalau berhenti fihi, maka fi milik sebelah kanan. Kalau berhenti antakum, maka fi milik sebelah kiri gitu. Karena fi-nya dua kali hakikatnya kembar fi. Kalau jimnya dihapus, maka fi-nya dilebur jadi satu. Nah, karena fi-nya itu rangkap milik kanan milik kiri, maka kode tanda titik 3. Karena kaidahnya penulisannya, jika lafadz kembar fi dilebur jadi satu, maka bentuk jadi peleburannya fi harus dijepit dua tanda wakaf titik 3. Nah, di sini kenapa nggak dilebur? Jawabannya adalah karena jelas kata rijalun tanwin un. Jelas katanya. Jelas. Nah ya. Nah, sekarang saya buka tanwin berikutnya. Sebagaimana di Al-Baqarah ayat 2. Apa tanda titik 3? Waqafun bihadil maudhi'a ini. Berhenti di salah satu tanda ini. Misalnya dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina. Saya baca ya kalau perkata. Dalika itu. Saya artikan dengan tambahkan satu ya paling awam. Dalika itu. Al-kitabu kitab. La raiba tidak ada keraguan. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Itu. Nah. Karena fi dijepit tanda 2.3, hakikatnya dua kali fi itu dua kali. Dua kali tulisan maksudnya fi gitu kayak tadi Taubah. Nah, sekarang tergantung karena fi ada dua, kita pengen berhenti di mana ini? Kalau berhenti di tanda yang sebelah kanan, maka gini bacanya. Dalilnya kita la roib gitu kan ya, la roib. Maka kita membaca fi yang biru berarti fi hudan lil muttaqin gitu. Kalau berhenti yang kode warna merah, berarti fi yang merah nggak terbaca karena berhenti. Ya, maka berarti fi hudan lil muttaqin. Nah, karena fi hudan, maka hudan dianggap hudayun. Ayo, yang merasa anggota kelas paket 8 sudah tahu tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ya kan ya? Nah, kalau berhenti laroib, maka dianggap fihi miliknya hudan. Berarti hudayun. Fihi khobarnya hudayun, mubtadanya gitu akhirnya. Karena mubtada harus marfun, maka hudan dianggap hudayun. Karena hudayun maka ternyata ada petunjuk.
di dalamnya ada petunjuk. Bagi orang yang bertakwa, ada petunjuk terjemahannya akhirnya. Kalau berhenti, la roib. Kalau berhenti lingkaran yang warna biru sebelah kiri, Ustaz. Nah, contohnya gini. Dari kitabul riba fi. Nah, kalau fi berarti pengen berhenti di warna biru yang kiri ini. Maka fi yang biru dianggap nggak ada. Adanya warna merah. Fi ke kanan. Riba fihi. Nah, apa terjemahnya? Itu kitab. Nggak ada keraguan di dalamnya. Berarti isinya nggak ada keraguan. Sekarang fungsi kitabnya sebagai petunjuk. Jadi hudan dianggap hudayan. Hudayan sebagai petunjuk. Gitu. Terjemah perkataan gitu. Kalau kita berhenti di tanda ini. Nah, makanya karena dannya tengah-tengah tanwinnya, maka dua kemungkinan bisa hudayun, bisa hudayan, tergantung kita berhenti di mana. Kalau berhenti di yang tanda sebelah kanan, la roib, maka hudayun berarti hudan aslinya hudayun. Kalau berhenti la riba fihi, berarti hudan normanya hudayan. Nah, itu ya. Ini hikmahnya. Nah, karena tadi kan tengah-tengah. Ianya nggak tahu ya napanya bayun kan ya. Harus tahu dari ini fi-nya milik kemana. Fi hudan apa fi roiba. Milik kemana fi-nya dua kali ini. Kesana hikmahnya. Berarti kalau nemu kata dijepit dua tanda wakaf kanan kiri ini seperti ini ya. Titik tiga. Hikmahnya dua kali muncul. Fi gitu dua kali. Ya. Nah ini la roib berarti fi hudan. Di dalamnya ada petunjuk. La riba fihi sebagai petunjuk. Hudan sebagai. Jadi terjemahan hudan tergantung berhenti di mana. Berikutnya. Contoh terakhir ya. Misalnya arba'ina sanatan cepit tanda 2.3 kanan kiri. Kalau dia berkata, dia siapa? Allah ini ya. Lewat nabinya waktu itu ya. Fa'innaha. Ini adegan peristiwa ketika Bani Israil zaman Musa alaihissalam di Tursina. Di Tursina. Qala dia berkata, fa innaha maksudnya iya yaitu apa? Baitul Maqdis Palestina. Muharramatun diharamkan alim atas mereka. Mereka siapa? Bani Israil waktu itu, orang Yahudi. Arba'ina sanatan 40 tahun. Yatihuna mereka kebingungan fil ardi di dalam bumi atau negeri. Jadi negeri tanah Palestina. Maaf ya, tanah Tursina. Fala ta'sa maka janganlah kamu berputus asa ala kaumil fasikin atas kaum yang fasik. Arba'ina sanatan dijepit dua tanda tiga. Alganya dua kali juga sama. Dua kali muncul hasilnya, dua kali tulisannya. Muharramatun alim arba'ina sanatan. Arba'ina sanatan yatuna fil ardi. Dua kali gitu. Nah, karena dua kali yang kanan ikut ke kanan, yang biru ikut ke kiri. Coba sebutkan yang kanan ya. Negeri Palestina muharramatun diharamkan atas mereka. Berapa lama pengharamannya? Selama 40 tahun. Diharamkan atas mereka masuk Palestina 40 tahun. Nah, kalau yang kiri, Arba'ina sanatan itu fil ardi. Nah, selama 40 tahun itulah mereka yatihuna kebingungan di tanah. Apa arti tanah? Di tanah Tursina. Nah, jadi mereka ketika masuk Palestina Allah larang, nggak boleh masuk 40 tahun. Maka mereka menunggu di Tursina kebingungan 40 tahun itu juga selama itu pula. Makanya 40 tahun jepit dua tanda titik tiga ini. Berarti apa? Dua kali muncul hakikatnya. Nah sekarang tergantung bacanya. Misalnya berhenti di tanda sebelah kanan. Qala fa'ina muharramatun alaihim. Kalau diartikan, dia berkata, maka sungguhnya dia diharamkan atas mereka. Atas mereka. Di atas anak mereka. Nah, maksudnya apa? Haram masuk. Haram masuk atas mereka. Haram masuk. Itu ya. 40 tahun mereka kebingungan di tanah Tursina. Itu ya. Ini kan berhenti ini ya. Arba'ina miliknya yatihuna gitu maksudnya ya. Sekarang kalau berhenti arba'ina sanatan. Qala fa'ina muharramatun alaihim arba'ina sanatan. Kalau diartikan, dia berkata, maka sungguhnya dia, yakni negeri Palestina itu, diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Mereka kebingungan di tanah Palestina. Berarti 40 tahun miliknya keterangan untuk muharramatun ini. Nah, ke sana ya. Jadi beda tempat berhenti, beda tentu arba'ina sanatan miliknya siapa? Milik kanan, milik kiri. Tergantung berhentinya itu. Ini hikmah dari tanda tiga menjepit dua maksudnya kalau ada kalimat
dijepit dua tanda tiga, hakikatnya muncul dua kali kalimatnya. Milik ke arah kanan dan milik ke arah kiri. Tergantung berhentinya di mana ketika membacanya kalimat tersebut. Terakhir, karena bicara muharramatun diharamkan, ini adegan peristiwa Nabi Musa alaihissalam sama kaumnya ya. Sebenarnya petanya ini peta saya kutip dari kitab atas Al-Quran yang orisinil berbahasa Arab. Ini peta Nabi Musa ya. Yang warna hitam adalah rute Musa sendirian tanpa kaumnya. Yang merah adalah rute Musa bersama kaumnya. Nah, ayat tadi tentang Arbin Sanatan itu yang rute warna merah ini. Dari Memphis, Silver Mesir, Musa bersama kaumnya itu hijrah pulang kampung ke negeri Yerusalem sana, nyebrang laut selesai, Firaun tenggelam, maka Musa sama kaumnya itu transit di Tur itu gunung Saina di Tursina di sini ya, selama 40 tahun. Setelah itu baru kaumnya Musa OTW masuk ke Palestina. Ini ya, ini ditampung oleh orang-orang Palestina. Ini berhubung kitabnya berbahasa Arab, maka ya full Arabik, nggak ada Indonesianya ya. Nah, sebelumnya Musa, ini rute warna hitam ya. Musa lahir di pinggir Mesir. Nah, sungai Nil ya, baca Nil ya, Nil. Masuk ke Fir'aun, diasuh dari anak angkat Fir'aun. Kemudian ketika masih pemuda, Musa ini warna hitam bisa terangkan ya. Musa merantau ke suatu negeri Nabi Salam. Ini yang nama negerinya adalah ini mas ya, Arabnya nggak ada harokatnya ya. Ini negerinya Mim Dal Ya Nun. Apa bacanya? Bukan Madiun. Kalau Madiun dekat Ponorogo Jawa Timur ya. Ini bacanya Madianu. Musa pernah ke Madian, ketemu Nabi Su'aib dan menikahi anaknya Su'aib akhirnya. Singkat cerita setelah menikah Musa balik lagi karena Jibril bilang, "Wahai Musa, idhab ila fir'auna innahu togo." Itu bunyi ayatnya. Maka Musa balik nemui Fir'aun bersama keluarganya, rutenya hitam ini ya. Hitam ini kemudian nemui ke Memphis dan Fir'aun. Setelah debat selesai dan Musa bersama kaumnya OTW warna merah ini sama kaumnya. Ini ya, ceritanya gitu ceritanya. Jadi muharramatun, negeri Baitul diharamkan atas mereka masuk selama Arbin Sanatan. Arbin Sanatan mereka itiuna fil ardi. Nah, ini ya. Ini hikmahnya kalimat dijepit dua tanda tiga. Akhirnya kalimatnya muncul dua kali sebetulnya. Nah, hari ini kita hanya bahas tanda wakof mim, kemudian sin, terus kof lam ya, sot lam ya, terus jim, jais ya, terus tanda tiga. Sedangkan tanda wakof yang lam alif atau seterusnya kita bersambung pada seri yang kedua. Ya, hari ini kita bahas hanya tanda wakof merah, kuning. Yang hijau belum dibahas, yang lama belum dibahas, yang putih belum dibahas. Sabar ya, kita sambung ke seri yang kedua.